Duduk. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dalam setiap ibadah healing kita bukan hanya berbicara tentang healing kesembuhan saja, kesembuhan tubuh, tapi juga berbicara tentang kesembuhan, pemulihan keuangan saudara, pernikahan saudara, kesembuhan untuk hubungan. Karena firman Tuhan katakan 3 Yohanes 1 ayat 2, saya selalu mengingatkan kepada saudara, doanya Yohanes kepada jemaat Tuhan, 3 Yohanes 1 ayat 2, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dan sehat. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, aku berdoa supaya kamu prosper, berkelimpahan, berarti bicara soal finansial dan sehat. Aku berdoa supaya kamu prosper dan sehat sama seperti jiwamu sehat, kata firman Tuhan. Jadi kamu diberkati, tubuhmu sehat. Yang pertama terjadi apa? Jiwamu sehat. Jiwa artinya pikiran saudara dimasukkan pikiran Kristus. Pikiran saudara ditundukkan di bawah firman Tuhan. Supaya pikiran saudara merespon berdasarkan apa kata firman Tuhan, bukan kepada realita yang terjadi dalam hidup saudara. Supaya pikiran saudara bukan merespon berdasarkan perasaan. Anak Tuhan tidak merespon berdasarkan perasaan. Anak Tuhan tidak merespon karena kayaknya perasaan saya gak enak nih. Kayaknya akan terjadi sesuatu. Bahkan anak-anak Tuhan ada yang begini, kayaknya ada kupu-kupu nih di rumah, kayaknya ada yang mau meninggal. Ini anak Tuhan yang mana sih? Di rumah kita banyak cicak. Kayaknya mau ada berkat nih. Loh, kok jadi anak Tuhan jadi seperti ini? Kita gak berjalan berdasarkan tahayul. Amin. Kita berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ada lagi yang bilang apa? Kayaknya suara saya tolong dimerdukan. Ada lagi yang bilang kayaknya ada yang meninggal nih. Kalau ada di rumahnya ada apa? Ada apa ya? Ada yang sebentar lagi mau meninggal nih. Karena di rumahnya ada banyak apa gitu ya. Kok anak-anak Tuhan seperti merespon dengan cara-cara yang seperti ini? Firman Tuhan katakan, semua yang terjadi Bapak Ibu di alam jasmani itu dimulai di alam rohani Bapak Ibu. Apa yang terjadi, apa yang kita lihat ini dimulai di mana? Di pikiran kita. Nah, hari ini kita belajar Amsal 13 ayat 22, asal dari kalimat ini ditulis oleh Salomo pada waktu Salomo masih muda. Salomo itu kita sama-sama sudah tahu, saya ulang kembali, Salomo pada waktu masih mudanya, Bapak Ibu umur 30 sekian, dia menulis kitab Kidung Agung. Dia sedang jatuh cinta kepada Sulamit, dia menulis kitab Kidung Agung. Umur 40 sekian, dia menulis kitab Amsal. Dia penuh dengan hikmat karena, kita nanti sama-sama lihat ayatnya, dia mengejar hikmat, kata firman Tuhan. Dia menulis kitab Amsal, yaitu siapa ini orangnya? Tadi baru saya sebut namanya. Salomo. Ternyata Bapak Ibu tahu, cuman pendiam aja kayaknya ya. Karena pendiam itu emas atau bodoh? Oh, diam itu pemalu, oke. Umur 50 sekian, dia menulis kitab Pengkhotbah. Hatinya getir, istrinya 700, gundiknya 300. Dia bilang apa? Sia-sia aku mengejar hikmat selama ini. Aku dipenuhi dengan kekayaan, tapi dia gak ada damai sejahtera sedikit pun. Aku mengejar semuanya katanya. Sia-sia aku dilahirkan di dunia ini. Sia-sia ini, sia-sia ini. Karena dia memuaskan dirinya dengan kekayaan dunia ini. Dia mengejar
keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dia terjebak dengan kekayaannya sendiri. Dia menyembah dewa-dewa Dagon, dia menyembah dewa Asitoret, dia menyembah kepada ilah-ilah lain. Nah, kita sama-sama tahu Amsal ini ditulis pada waktu umurnya sekitar 40 sekian. Dan dia penuh dengan hikmat. Dia katakan begini, orang baik meninggalkan apa? Warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang. Bapak Ibu mau menerima ayat ini? Ucapkanlah bersama-sama dengan saya. Mari sama-sama kita katakan dengan suara keras, orang baik warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Seringkali karena setelah koma, orang menerjemahkan begini, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi warisan itu berbicara soal kekayaan. Bukan, Salomo bukan berbicara tentang hal itu saja. Karena kalau kita cuma baca ayat ini sepenggal saja, ini berbicara soal uang. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan, anaknya masih kecil disiapkan rumah buat dia. Anaknya sudah masih kecil disiapkan deposito, disiapkan ini, disiapkan ini. Karena kalau saya meninggal, saya harus meninggalkan warisan buat mereka. Kita salah menerjemahkan firman Tuhan. Saya bukan bilang meninggalkan rumah dan sebagainya buat anak saudara salah, walaupun ada orang yang bilang itu salah. Walaupun ada orang yang bilang itu salah. Itu sebabnya banyak orang-orang kaya berbondong-bondong. Bill Gates, Warren Buffett berkata bahwa Jackie Chan gitu ya, saya meninggal, nggak sepeser pun anak saya akan mendapatkan uang saya. Mereka harus bekerja dengan tangan mereka sendiri. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka dulu mengalami hal yang sama dan mereka harus bekerja untuk apa yang mereka dapatkan. Kenapa mereka sekarang harus saya wariskan? Nanti mereka menjadi orang-orang yang manja. Tapi kita harus kembali ke apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tentang warisan, bukan tentang harta. Kalau Bapak Ibu lihat ayat satunya, ini berbicara tentang didikan. Nah, mari sama-sama kita lihat. Yesaya 60 ayat 5 dan 6. Ini yang akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Dikatakan begini, pada waktu itu, sama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Dong, tunggu. Coba senyum, baca ayatnya dengan baik-baik. Kelimpahan akan beralih kepada, coba dong lihat kanan kirinya. Jangan baru baca ayat saya sudah mau pinjam ya nanti kalau beralih ke lu ya. Ini mental minjem gitu ya. Belum apa-apa sudah mau firman Tuhan bilang kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan apa? Datang kepadamu. Datang dikejar atau datang? Come on, datang. Highlight dengan jelas, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dan Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Semua kita suka dengan ayat ini. Dan ini pernah menjadi tema kita tahun yang lalu, tema besar Gereja GKKD Jakarta, bahwa berkat dari seberang lautan akan diberikan kepada saudara. Amin. Tapi kenapa berkat dari seberang lautan ini turun, datang sama kita? Lihat Bapak Ibu, apa yang menarik mereka? Firman Tuhan katakan begini, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba jantan Nebayo tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan. Lihat, semua yang datang, harta benda yang datang Bapak Ibu itu untuk apa katanya? Untuk, come on, ayo dong, untuk ibadah di rumah Tuhan, untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ini konsep orang diberkati Bapak Ibu. Ini konsep gereja diberkati. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Bukan supaya kamu punya banyak, tapi supaya kamu bisa memberi banyak. Sama konsepnya dengan Bapak Ibu, sama konsepnya dengan saya.
Amin. Bukan supaya kita bling-bling, bukan. Bukan supaya saudara punya sesuatu yang hebat untuk diceritakan kepada semua orang, bukan. Tapi supaya bisa menceritakan Tuhan yang hebat sampai ke ujung-ujung bumi. Kenapa kita diberkati? Itu tujuannya. Tapi pertanyaannya, kenapa berkatnya datang sama anak-anak Tuhan? Diceritakan di ayat 1 dan selebihnya dikatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan akan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, baca dan suara keras. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya. Lalu, lihat apa yang menarik mereka. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada apa Bapak Ibu? Kepada terangmu. Jadi yang attract orang, apa saudara? Terang yang terbit atas saudara. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi saudara. Dan siapa terang yang ada di dalam saudara? Kristus. Mereka nggak tertarik sama saudara. Jangan GR dulu dong. Mereka tertarik sama Kristus yang terlihat dari saudara. Itu sebabnya kita katakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang nyata melalui aku. Amin saudara. Itu sebabnya kita ikut Tuhan, supaya kita semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Rohnya sudah segambar. Amin. Ayo dong, rohnya sudah segambar. 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Kristus, dengan Tuhan, dia menjadi menjadi satu roh. Jadi rohnya Bapak Ibu, firman Tuhan katakan sudah sempurna, sudah kudus. Itu sebabnya kalau mati, Bapak Ibu pasti kemana? Pasti kemana? Pasti ke surga. Nggak bisa di-rewind lagi. Tapi masa kita kalau mati, kalau saya berbuat dosa, tabrakan, mati, masuk surga atau masuk neraka? Makanya dengerin Instagram saya hari ini. Saya bahas tentang itu. Jadi kalau Bapak Ibu buat dosa, lalu meninggal, apa yang terjadi? Rohmu sudah disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 14. Semua yang telah dikuduskan itu sudah disempurnakan. Yang sudah sempurna apanya? Rohnya. Yang sudah kudus apanya? Yang pergi ke surga apanya? Roh kita, benar gak? Tubuh ini ke surga gak? Ya enggak. Tubuh ini kemana? Ke Tanah Kusir. Ada yang ke Tanah Kusir, ada yang ke Taman Pamulang Indah, ada yang Cibubur, ada yang mau bikin repot keluarganya, ya pokoknya jauh-jauh. Biar gue bikin repot selama ini, mereka bikin gue repot. Nanti gue meninggal, gue mau jauh supaya mereka repot. Kira-kira begitu ya. Why not? Cita-cita yang mulia. Tapi apa saudara yang dicari orang dari saudara? Kristus yang nyata dalam hidup saudara. Itu sebabnya. Jadi sekarang saya sudah mulai menyingkapkan bagi saudara warisan yang saudara wariskan kepada anak saudara. Harta yang paling berharga diceritakan dalam Ibrani 11 ayat 26. Pada waktu ceritakan tentang Musa. Saya kasih gambaran sama saudara. Musa pada waktu itu Firaun mengeluarkan perintah bahwa semua anak di bawah umur 2 tahun akan dibunuh. Saudara masih ingat cerita itu? Lalu ibunya Musa melarutkan Musa. Saya tahu persis di mana dia dilarutkan. Tempatnya. Ikutilah perjalanan rohani yang akan dilakukan tahun depan di Israel. Saya nggak tahu saudara. Tapi sungainya saya tahu. Nah, waktu dia dilarutkan, lalu diambil sama putri Firaun. Waktu putri Firaun mau mengasuh dia, lalu datang kakaknya, siapa nama kakaknya Musa? Miriam. Disamperin putri Firaun, lalu dia bilang, aku kenal inang pengasuh katanya. Biarlah inang pengasuh ini yang menyusui Musa katanya. Lalu Musa itu
memang dia menjadi anak dari putri Firaun, tetapi dia diasuh sampai lepas sapinya, siapa? Sama ibunya sendiri. Dan selama dia dididik sama ibunya, ibunya ceritain bahwa kamu adalah siapa? Orang Israel. Kamu anakku, kita menyembah Yahweh, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu saudara, apa yang men-trigger Musa meninggalkan Mesir? Dibilang begini, ia menganggap penghinaan. Apa? Karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar, come on, dari semua harta Mesir. Lihat saudara, kalau ada orang yang nyogok saudara, tahu nggak? Saudara nggak berdoa, Tuhan kuatkanlah aku, kira-kira begitu ya. Kalau saudara menerima sesuatu yang tidak layak gitu ya, saudara bukan, aduh Tuhan pencobaan apa ini, enggak. Tapi apa yang saudara lakukan? Ini penghinaan buat saudara. Orang menawarkan saudara sesuatu, dan itu saudara tahu itu bukan jalan Tuhan, itu penghinaan buat saudara. Satu kali saya ceritakan, satu kali kami ada proyek yang sangat besar yang belum pernah kami dapatkan nilainya seperti itu. Waktu kami mengerjakannya, kami sudah jalan-jalan di Bintaro melihat rumah yang akan kami beli, karena nilai proyeknya besar sekali. Seperti itu nilainya. Lalu orang ini menawarkan, dan dia bilang begini, tapi kamu nanti harus kasih persenan segini ke si ini, segini ke si ini, segini ke si ini. Saya ngobrol sama istri saya, pulang, yang muncul saudara apa? Ini orang menghina saya. Dia tahu saya hamba Tuhan, dia lakukan ini. Walaupun memang tergoda juga melihat jumlahnya, saudara ngerti ya. Saya samperin, shake hand sama dia. Saya gemetaran saudara karena nilainya besar sekali. Lalu saya bilang, terima kasih, kamu sudah kasih kepercayaan karena kami sudah ngerjakan beberapa puluh ruangan. Tapi untuk melanjutkannya lagi, saya tidak bisa lagi. Lalu dia bilang, jangan munafik deh. Banyak kok hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini minta proyek. Saya terhina saudara, karena dia tahu saya hamba Tuhan dan dia perlakukan saya seperti orang lain yang tidak kenal Tuhan. Saya ngerti apa yang dirasakan sama Musa. Harta Mesir itu dianggapnya apa? Penghinaan. Karena yang paling berharga bukan harta. Dikatakannya sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Upah. Firman Tuhan katakan, ayat 24, karena iman, apa sih yang men-trigger Musa? Kenapa Musa gak jadi anak Firaun saja? Sepertiga bumi ini pada saat itu dikuasain sama Firaun. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai putri Firaun. Wah, ini keren banget ya. Banyak anak-anak Tuhan karena uang, karena pekerjaan, karena jodoh, karena pasangan ninggalin Tuhan. Tapi bagi Musa, lihat saudara, kalau datang orang agama lain lalu bilang sama saudara, gue cinta sama lu, kita menikah yuk dengan cara agama saya. Lu penghinaan buat gue. Lu tahu siapa gua? Benar gak saudara? Walaupun dia putri Firaun yang bangkit dari kubur. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, kita sama-sama mengerti yang dibahas di kitab Amsal bukan bercerita tentang harta dunia. Tapi saudara mengerti, mari sama-sama lihat ayat 27. Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa itu? Upahnya saudara. Berapa banyak kita orang tua di sini, anaknya, kamu mendapatkan pasangan hidup, ngapain yang sungguh-sungguh ikut Tuhan? Itu tuh si A tuh yang kerjanya sudah bagus, jelas-jelas kerjanya bagus, jabatannya bagus, uangnya bagus.
mobilnya bagus, mendingan itu daripada dia tidak ada prospeknya. Berapa banyak kita yang berlaku seperti ini? Keluaran 11. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Lihat, saya mau kasih gambaran sama saudara. Musa menang dalam hal ini. Tapi orang Mesir, apa yang terjadi? Kalau kamu membiarkan dirimu kejar harta, ini yang akan terjadi, saudara. Kalau kamu biarkan dirimu hidup ngejar harta. Saudara tahu orang yang ngejar harta, dia tuh nggak peduli mau apapun. Di mana ada orang pendeta, kalau ada jemaat yang lebih banyak hartanya, ke situ aja dia. Begitu juga dengan kita, benar gak sih? Siapa yang punya harta, naik ke lantai 3, kita deketin supaya minta traktir. Benar gak sih? Sepele kan? Benar gak? Selalu aja ada yang seperti ini. Jadi bukan hanya pendeta saja yang begitu. Itu di lantai 3, kan gak ada yang di lantai 3, semuanya ini di lantai 2. Semua ini di lantai 2. Apa yang terjadi? Perhatikan saudara, jangan berlama-lama dengan hal seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi kepada Firaun dan Mesir sesudah ia memberikan kepada kamu. Pergi dari sini, apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang emas, perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Jadi bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Bapak Ibu, mereka tuh di tetangganya saking takutnya ngasih mereka apa? Emas dan perak. Lalu di ayat yang lain diceritakan dengan pakaian-pakaian yang bagus. Jadi mereka keluar, saya sudah pernah ceritakan, seperti artis hip hop, saudara. Wah, itu emasnya di mana-mana. Mereka keluar mendandani diri mereka dengan barang-barang yang mahal. Tapi mereka nggak tahu untuk apa itu semuanya. Bukankah emas, perak itu dilakukan untuk beribadah di rumah Tuhan? Bukan untuk dipakai beribadah, tapi dipakai untuk nanti mereka akan membuat tabut, bait Allah itu semuanya dari emas. Tapi bangsa Israel nggak tahu untuk apa. Mereka hidup selama ini sudah budak, benar nggak? 400 tahun mereka budak. Lihat, saya selalu bilang, keluar dari Mesir, gampang banget Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir, Bapak Ibu. Lahir baru, pindah ke surga, gampang banget. Percaya kepada Yesus, sepakat dengan saya? Maka kamu akan diselamatkan. Tapi mengeluarkan Mesir dari kita, itu yang butuh proses. Mereka keluar dari Mesir, tapi Mesirnya masih di sini, mentalnya masih budak. Ketika Musa berlama-lama di atas Bukit Horeb, maka bangsa itu melihat Musa mengundur turun dari gunung. Maka berkumpullah mereka mengurumbuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah bagi kami yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Ayat 2, silakan. Lalu ayat 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lihat, mereka gak kenal siapa Tuhan mereka. Mereka cuma tahu sumber mereka, bahagia mereka siapa? Emas, perak, uang. Makanya banyak anak Tuhan ketika gak ada uang, lemesnya minta ampun. Colek dikit, bacok. Ketika nggak ada uang, itu susahnya minta ampun pelayanan. Udah jangan ganggu dulu deh. Ketika nggak ada uang, saudara, semuanya kesusahan, kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara harusnya tahu, justru pada saat saudara kekurangan, saudara harus datang ke sumber berkatnya.
Karena kamu berpikir yang memberkati kamu dunia ini. Apa dunia ini? Kamu harus kerja, suamimu, pekerjaan anakmu, pekerjaan ini, pekerjaan ini. Kamu nggak tahu bahwa yang memberkati kamu adalah Allahku lah yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Jadi saudara justru harusnya makin dekat sama Tuhan. Itu sebabnya Daud selalu berkata ketika dia berulang-ulang jatuh ke dalam berbagai masalah. Dia bilang apa? Dulu aku diselamatkan. Sekarang pun aku diselamatkan. Bangsa Israel kenapa selalu bersungut-sungut setiap kali ada masalah? Karena mereka nggak ingat kemarin mereka dibebaskan. Sekarang pun kalau ada masalah pasti diapain? Dibebaskan. Benar gak sih? Kita kan selalu bilang bangsa Israel ini bebal banget, benar ya? Dan mereka, itu beberapa mereka, ribuan mereka sampai ke Bintaro, saudara. Itu sebabnya kita ngalamin yang sama. Ini di lantai 3. Ngalamin yang sama, terus ngapain lagi? Masalahnya, gampang kalau ditanya, apa lagi? Kenapa? Nggak ada, nggak muncul. Kenapa? Sama masalahnya. Itu lagi. 2 Tawarik 1 ayat 6 sampai 12. Kita baca cerita tentang Salomo. Jadi lihat saudara, saya tadi kasih gambaran. Musa menganggap harta kekayaan Mesir itu sebagai penghinaan buat dia. Tapi bangsa Israel menganggap harta kekayaan Mesir itulah adalah segalanya. Mari kita lihat sesungguhnya apa sih yang ada di kepalanya Salomo ketika dia menuliskan kitab Amsal tadi. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga, di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan berapa? 1000 apa? Come on. 1000 korban bakaran di atasnya. Jadi lihat saudara, harta kekayaannya Salomo pertama kali dia lakukan untuk apa saudara? Untuk ibadah. Untuk pekerjaan Tuhan. Kita suka bercanda. Saya suka ditraktir sama rekan-rekan. Mereka suka mentraktir saya makan durian 1,6. Pernah saya ditraktir 1,6 saudara. Mereka traktir lalu saya bilang, mereka ya. Karena pada waktu itu emang saya nggak ikut bayar. Kita bercanda, tahu bercandanya apa? Kayaknya kita nggak pernah kasih persembahan segini ya. Bener gak sih? Iya ya, sambil ketawa-ketawa. Memang kejadian itu tidak terulang lagi saudara. Pada saat itu semuanya bertobat. Seringkali kita untuk nyenengin orang, kita keluarkan uang. Tapi untuk Tuhan, we just say no. Kenapa kita traktir orang? Kenapa kita suka traktir orang? Lebih menyenangkan daripada untuk pekerjaan Tuhan. Karena ini yang disebut dengan keangkuhan hidup. Kita traktir orang supaya mereka, come on. Ya, segampang itu. Segampang itu. Salomo menaruhkan kekayaannya untuk Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lihat saudara, ini pada waktu itu Salomo belum diberikan kekayaan yang berlimpah. Dia memang sudah menjadi raja dan diwariskan sama Daud harta kekayaan yang luar biasa. Yang pasti banyak. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Minta apa yang mau aku berikan kepada engkau. Apa yang dilakukan sama Salomo? Berikanlah kepadaku apa saudara? Hikmat dan pengertian. Jadi saudara mengerti apa yang diucapkan Salomo tadi. Orang kaya meninggalkan warisan. Apa warisan yang paling berharga bagi Salomo? Hikmat dan pengertian. Itu yang mau dia wariskan sama keturunannya. Walaupun kita sama-sama tahu, tadi sudah saya ceritakan saudara. Di akhir hidupnya, Salomo menikah dengan banyak perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Dia menyembah Allah-Allah lain. Makanya ketika dia mau meninggal, ditulis apa?
Waktu dia mau meninggal itu Allah. Karena dia saudara terlalu tegang masalahnya. Dia memang ini banget, cheesy banget ya. Saudara nangkap gak? Di awal dia pelayanannya, dia gak minta tuh kekayaan. Dia gak minta umur panjang. Dia minta hikmat. Kenapa penting minta hikmat? Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu ayat 11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku memberikan kepadamu apa? Kekayaan, harta benda-benda, kemuliaan yang belum pernah ada kepada raja-raja sebelum engkau dan tidak ada pada raja-raja sesudah engkau. Wah, ini ada yang terpotong. Untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Kata firman Tuhan, karena kamu gak minta, aku kasih kekayaan, aku kasih kemuliaan, aku kasih yang tidak kau minta kepadamu. Dari situlah dasar kekayaan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Karena dia minta hikmat. Hikmat itu adalah pribadi, saudara. Firman Tuhan katakan Efesus 1 ayat 16, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Kata Paulus kepada jemaat Efesus, dia bilang begini, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu apa? Jadi hikmat itu adalah pribadi. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi apa sih yang diminta sama Salomo? Aku ingin mengenal Tuhan lebih daripada semuanya. Berikan aku roh hikmat untuk mengenal Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Perhatikan baik-baik. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Lihat saudara. Panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tahu gak saudara? Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa itu? Ayat sebelumnya bilang apa? Hikmat dan kemuliaan itu untuk ngapain? Mengenal Tuhan. Tahukah saudara bahwa pengenalan akan Tuhan melebihi segalanya? Saudara merenungkan firman Tuhan, mengamat-amati firman Tuhan. Di situ jawaban semuanya saudara. Jadi yang Salomo minta adalah hikmat. Dan hikmat itu adalah Kristus sendiri. Pengenalan akan Tuhan. Wah, ini keren banget. Coba tolong dibuka ayatnya. Dan kalau dia mencari Tuhan, silakan. Silakan. Efesus 1 ayat 3, tolong Tobi. Efesus 1 ayat 3, sama-sama baca. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Lihat saudara, semakin kamu mengenal Tuhan, segala berkat rohani di dalam surga itu adanya di mana? Di dalam Kristus. Jadi kalau saudara mau berkat, kenal siapa? Kristus. Saudara mau umur panjang, ada di dalam siapa? Kristus. Saudara mau apa? Pemulihan pernikahanmu, ada di dalam siapa? Kristus. Itu sebabnya ketika kamu mendapatkan Kristus, kamu mendapatkan segalanya. Makanya kata firman Tuhan, kerajaan Allah sudah datang. Yohanes Pembaptis bilang, lihat kerajaan Allah sudah datang. Orang bilang, mana kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan itu siapa? Yesus. Kerajaan surga itu bukan tentang makanan, bukan tentang minuman, tapi tentang apa? Come on. Kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Apa yang mau saudara cari? Kesembuhan ada di dalam Yesus. Berkat ada di dalam Yesus. Karir saudara di dalam Yesus.
Apa yang saudara dan saya harus lakukan? Boleh kembali? Silakan. Efesus 1 ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Baca dengan suara keras. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan oleh orang-orang kudus. Pengenalan akan Kristus itu adalah poin dari semuanya, saudara. Jadi Salomo minta, aku ingin mengenal Tuhan. Karena kalau kamu mengenal Tuhan, yang lain ditambahkan. Makanya kata firman Tuhan, cari dahulu kerajaan. Siapa itu kerajaan Allah? Yesus. Maka yang lain makanya jangan kejar apa yang ditambahkan. Amin, saudara. Cari Tuhannya, yang lain itu additional. Cuman kenapa kamu kesusahan, kenapa kamu stres? Kamu sibuk cari yang additionalnya. Saya selalu berulang-ulang menceritakan kepada saudara bahwa Alkitab saudara itu hanya menceritakan tentang siapa? Yesus. Yesus yang mati di kayu salib. Cuman itu saja supaya saudara melihat bahwa di dalam Kristus, Efesus 1, segala berkat itu dikaruniakan. Jadi kalau kamu mendapatkan Yesus, mendapatkan merenungkan firman, kamu dapat semuanya berkat Tuhan. Kamu dapat semuanya janji Tuhan. Efesus 3 dikatakan begini. Sama-sama baca dengan suara keras. Sehingga oleh imanmu, supaya apa? Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar. Lihat saudara, Kristus diam di dalam hati kita. Tahu artinya apa? Jadi kita merespon sama seperti Kristus di dunia ini. Seperti itulah saya. Amin. Sama seperti Kristus, seperti itulah saya. Berulang kali saya meneguhkan kepada saudara. Setiap kali saudara sakit, apa yang harus saudara renungkan? Renungkan sama seperti Kristus di dunia ini. Arti merenungkan itu adalah memasukkan saudara ke dalam firman Tuhan. Oh iya, apa yang dilakukan? Kalau sakit, oh firman Tuhan berkata seperti ini. Bahwa saya sudah sembuh. Sesungguhnya saya sudah sembuh. Yang sakit itu adalah tubuh. Come on. Jasmani saya. Firman Tuhan katakan, tadi ingat ayat pembuka saya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Bahwa kamu sehat, kalau mana dulu yang sehat? Jiwamu sehat, pikiranmu. Itu sebenarnya pikiranmu harus ditundukkan di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Yesaya 53. Bahwa 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah apa? Sudah sembuh. Apa sih artinya? Kan saya sudah sembuh, tapi kok masih ada sakitnya? Apa sih artinya? Oh, firman Tuhan katakan Markus 11, barang siapa yang berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke laut asal tidak bimbang hatinya, maka gunung itu akan beranjak, pindah. Oh, walaupun masih ada masalahnya. Ayat 24-nya berkata apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan. Come on. Percayalah bahwa kamu, boleh dibuka ayatnya Tobi? Boleh dibesarkan sedikit ayatnya? Markus 11 ayat 24. Lihat, masukkan diri saudara ke firman Tuhan. Itu caranya untuk merenungkan firman Tuhan. Itu caranya untuk mengamat-amati. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa? Apa saja yang kamu minta. Apa saja? Katanya apa? Percayalah bahwa kamu. Jadi benjolannya masih ada nih. Kamu harus percaya bahwa kamu ngapain? Sudah apa? Sudah sembuh. Maka hal itu, jadi mana dulu, percaya dulu atau melihat dulu? Cuman kan kita kan selalu kan, namanya juga pebisnis, bener gak? Transfer dulu, gue lihat dulu buktinya gitu ya. Baru gue percaya. Kalau ngelihat track record lu, kita kan selalu begitu. Lu ngomong doang. Lihat saudara, kalau firman Tuhan bilang apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kamu diberkati.
Percayalah bahwa kamu sudah diberkati. Kalau orang sudah menerima bahwa saya sudah diberkati, bersikaplah seperti orang yang sudah diberkati. Amin saudara. Kalau orang yang sudah diberkati, kerjaannya ngapain? Neraktir. Kan bukan itu ceritanya saudara. Bukan itu ceritanya. Kalau kita diberkati, gue beliin lu ini, gue beliin lu ini. Enggak saudara. Kita selalu belajar bahwa apa yang kamu punya itu bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Kamu ini pengelola milik Tuhan. Istri yang kamu punya itu bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Kamu harus kelola seperti apa kata Tuhan. Anak yang kamu punya itu bukan punya kamu. Punya siapa? Demit. Punya Tuhan. Jangan kelola seperti itu seolah-olah punya kamu. Kalau kamu kelola dia seperti dia punya kamu, dia akan menjadi sama seperti kamu. Puji Tuhan kalau hidupmu baik. Kalau hidupmu berantakan, kita akan lihat dia akan berantakan. Dia punya Tuhan. Itu sebabnya kamu harus kelola seperti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan orang berhikmat, orang benar meninggalkan warisan. Warisan apa yang mau gue tinggalkan sama lu nak? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari semuanya. Itu sebabnya gue berlutut. Itu sebabnya saya datang sama Tuhan pagi-pagi. Saya saat teduh. Lalu kemudian ketika Liam bangun pagi-pagi saudara. Dia mulai ngintip-ngintip. Kami sekarang bangunnya sudah subuh. Ketika dia mulai menggeliat saudara. Haleluya. Yang dia lihat bapaknya lagi penyembahan. Yang dia lihat bapaknya cari Tuhan. Yang dia lihat bapaknya lagi baca buku. Yang dia lihat bapaknya setiap kali ada masalah. Liam gak ngerti saudara. Liam gak tahu kalau kami sedang bercerita masalah dan sebagainya. Liam ini gak boleh tahu walaupun dia masih kecil. Kami punya masalah di gereja let's say. Wah Bang Hot ini ya udah berulang kali dikasih tahu. Liam gak boleh tahu saudara. Yang harus kami kasih tahu, apa yang harus kita bantu buat dia. Apa yang kita mau tolong buat dia, apa yang kita mau kerjakan. Supaya Liam tahu bahwa bapakmu ini juga punya banyak masalah. Tapi kerjaan kami menyelesaikan masalah. Kami gak ceritakan, kami gak tunjukkan sama dia. Kami cuma kasih tahu, kami mau menyelesaikan masalah. Itu warisan yang paling berharga yang kami bisa berikan kepada dia saudara. Kalau saudara mau meninggalkan mansion, Rolls Royce itu urusan saudara. Tapi yang paling berharga bukan itu. Hikmat yang saudara wariskan kepada dia. Cinta Tuhan yang saudara wariskan. Lihat, masukkan firman Tuhan, masukkan diri saudara ke dalam firman Tuhan. Oh berarti kalau saya sudah menerima firman Tuhan katakan apa? Kalau saya sudah menerima, walaupun benjolannya masih ada, saya bilang apa saudara? Come on, saya mulai mengucap syukur. Benjolannya masih ada, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih oleh bilur-bilurmu, aku sudah sembuh. Apa yang sedang terjadi saudara? Saya menundukkan realita mata saya kepada apa? Kepada firman Tuhan. Enggak, firman Tuhan berkata sudah sembuh. Sakitnya masih di situ. Kekurangan saudara masih di situ. Tagihannya masih banyak. Saudara berkata, aku percaya aku sudah diberkati. Bersikap dong seperti orang yang diberkati. Amin saudara. Bersikap seperti orang yang diberkati. Orang yang diberkati ngeluh gak saudara? Bersuka cita gak sih? Hah? Kita tuh seringkali datang muka murung supaya orang tahu betapa beratnya hidup kita. Benar ya? Lu gak tahu sih apa yang gua rasain kira-kira gitu ya. Siapa juga yang mau? Kita tuh hanya mau bagi-bagi danus, gak mau bagi-bagi masalah. Benar gak sih? Silakan boleh kembali. 1 Korintus 13 ayat 4 ayat 7. Lihat, kalau saudara berakar kepada Kristus, buah-buahnya apa saudara? Perhatikan. Saudara akan berbuah kasih. Lihat, saudara akan ngapain? Come on. Kasih itu ngapain? Sabar.
Lihat, di pekerjaan saudara jadi apa? Sabar. Di bisnis saudara ngapain? Nggak gampang jatuh saudara. Nggak gampang jatuh. Maaf, bukan nggak gampang jatuh. Nggak gampang tergeletak. Dikit-dikit, susah banget bang. Kayaknya nggak bisa bang. Kayaknya nggak mungkin. Orang di kerjaan kamu tuh memindahkan gunung. Nggak mungkin bang, masalah terbesar saya bangun pagi. Masalah terbesar saya bangun pagi. Firman Tuhan katakan, hai pemalas, belajarlah sama semut. Masalahmu bangun pagi. Masalah saya bang, saya ini pelupa. Hei, Kristus ada di dalam saudara. Itu sebabnya saudara mulai berkata, terima kasih Tuhan, aku orang yang gampang mengingat. Bukan mengingat masalah orang ya. Bukan gampang mengingat kesalahan orang. Aku gampang mengingat Tuhan, aku pintar. Terima kasih Tuhan. Lihat saudara. Kamu akan melihat mukjizatnya. Amin. Makanya penting bagi saudara. 1 Petrus 3 ayat 10 itu. Kalau kamu mau melihat hari-hari yang baik besok, kamu harus ngomong hari ini. Makanya kamu selalu ngomong, amin, hari ini bangun pagi-pagi. Kenapa kita bangun pagi-pagi saat teduh? Supaya saudara nerima firman Tuhan dan percaya. Kalau saudara percaya, mulut kita akan mulai ngapain? Ngomong, benar gak? Saudara habis saat teduh gini, aduh, hari Senin lagi. Aduh, biasanya nih hari-hari begini sepi nih. Pekerjaan saya sepi nih kalau hari-hari begini. Lihat saudara, kamu mengucapkan kematian dari mulutmu. 1 Petrus 3 ayat 10 itu firman Tuhan katakan, barang siapa yang mau ingat hari-hari yang baik, dia harus jangan mengucapkan dusta. Tahu gak saudara apa definisinya dusta? Firman Tuhan bilang kamu diberkati, kamu ngomong dusta, kamu ceritakan bahwa saya tidak diberkati. Kan gak mungkin Tuhan yang dusta. Siapa yang dusta? Firman Tuhan bilang kamu sudah sembuh, tapi kamu bilang, tapi sakit banget. Siapa yang berbohong? Masa Tuhan? Tuhan sudah bayar harganya supaya kamu diberkati. And then speak up. Firman Tuhan katakan dengan hati orang percaya. Jadi ngapain dulu? Renungkan firman Tuhannya dengan hati orang percaya dia dibenarkan. Baru kemudian dengan mulut orang mengaku. Makanya kita saat teduh saudara. Kalau saudara saat teduh ngerenungin firman Tuhan. Lalu mulut kita mulai ngomong. Suamiku diberkati. Pekerjaannya diberkati. Supaya aku bisa belanja banyak. Diberkati usahanya. Saudara pergi ke bisnis saudara. Saudara bilang, amin, aku diberkati. Aku naik karirnya. Bos menyukai aku. Bagaimana bos gak menyukai saudara? Lihat, ia tidak cemburu. Amin. Cemburu itu bukan tanda cinta. Cemburu itu tanda tidak percaya saudara. Cemburu kan tanda cinta Pak. Papanya bilang, oh iya kamu lucu, inilah suami istri yang jarang ke gereja. Hal-hal bodoh diyakini bersama-sama, diamini bersama-sama. Diwariskan ke anak cucunya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Lihat saudara, siapa yang gak suka sama orang seperti ini? Kalau saudara berakar kepada Kristus, kepada kasih Tuhan. Firman Tuhan bilang, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungannya sendiri, tidak pemarah, tidak, come on dong, ayo dong, ayo kan mau, that's why bagi dunia ini hikmat itu adalah kebodohan, kasih itu kebodohan. Masa lu mau digituin terus lu, diinjak-injak seperti itu? Bukankah itu yang kita lakukan kepada Kristus? Dia mati bayar kita dengan darahnya yang mahal. Lalu kita ngapain? Kita jatuh lagi di dalam dosa, benar gak? Kita jatuh lagi di dalam dosa. Dia tidak pemarah. Dan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara masih melakukan ini. Dia tidak bersuka terhadap ketidakadilan. Banyak ya anak-anak Tuhan justru yang ditonjolinnya.
Wah, saya turun aja dari mobil, saya pukul dia, enak aja. Oh iya, itu memang harus dipukul. Anak Tuhan, satu persekutuan ngaminin, amin. Memang orang itu rese banget, diaminin saudara. Tapi kan orangnya memang jahat Pak, firman Tuhan bilang apa sama orang jahat? Kalau ada orang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah. Kalau kamu punya 2 baju, kasih. Kalau ada yang menampar kamu pipi kiri, sikat pipi kanannya. Kan gak begitu ceritanya. Ia menutupi segala sesuatu. Come on. Dan membuatnya menjadi besar. Ini inang-inang penggosip ini. Ibu-ibu komplek. Benar gak? Di lantai 3 itu, dia gak mengumbar kesalahan orang lain. Sambil makan nih kan, danus kan paling enak kan. Tahu gak sih lu? Kan gini ya. Tapi Tuhan akan berperkara. Tahu gak sih lu? Yang begini saudara, harus berhati-hati. Lihat, ia menutupi segala sesuatu. Iya, dia bikin masalah. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita gak bilang, tahu gak sih? Tahu gak? Percaya segala sesuatu. Amin. Suaminya bilang, saya pasti berubah Mak. Amin. Amin, saya percaya Pak. Walaupun gedek banget ya. Dia gak bilang, ngomong aja dibesarin. Ngomong aja, pelayanan lu ke gereja lu, gak ada berubah lu sedikit pun. Kan dia gak berubah datang ke gereja pelayanan. Datang ke gereja aja dia gak berubah. Apalagi dia gak ke gereja. Saudara nangkap gak sih? Sudah bagus dia ke gereja. Kalau dia gak ke gereja saudara, astaga Tuhan. Iblis pun geleng-geleng kepala. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Percaya segala sesuatu, lihat ini. Mengharapkan segala sesuatu, lihat saudara. Saudara jadi penuh dengan pengharapan. Sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Sabar nanggung segala sesuatu. Ditekan gak langsung protes, gak langsung ribut. Ada masalah gak langsung, tolong doakan aku seluruh dunia, bantu aku, doakan. Enggak saudara. Tenang, datang sama Tuhan. Karena dia tahu Allahku lah yang dapat aku percaya. Amin saudara. Wah, kalau saudara berakar kepada Tuhan, kalau saudara cari Tuhan, ini buahnya. Kalau saudara jadi bos, kan orang yang seperti ini yang paling saudara suka. Sabar menanggung segala sesuatu, benar enggak? Percaya segala sesuatu. Firman Tuhan bilang, dia sabar, dia murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak membanggakan diri. Dia lihat orang lain dipromosiin, dia tenang. Amin, waktuku sedang tiba. Dia naik 1 kali, aku naik 2 kali. Dan dia akan menjadi batu loncatan saya. Wah, tahu gak sih saudara? Saya akan injek dia, saya akan naik 2 kali. Haleluya. Wah. Kebencian yang penuh dengan kasih. Orang lain beli mobil. Dia kan tentara. Beli mobil baru lagi. Dari mana? Kan dia masih kolonel. Pasti istrinya. Pasti istrinya. Lihat saudara. Orang punya mobil baru. Kenapa saudara gak ikut bersuka cita? Dia punya rumah baru. Pasti pesugihan. Untuk banyak lagi anak Tuhan. Untuk apa punya rumah baru, mobil baru, tapi gak cinta Tuhan? Mendingan kita kan melarat cinta Tuhan. Suka begitu sih. Gak senang kalau ngeliat orang senang. Saya tutup dengan ayat ini, bukan cerita ini. Daniel itu menjadi Perdana Menteri di
kerajaan Midian. Karena Babel menaklukkan Midian, lalu dia ditaruh di sana sebagai Perdana Menteri, saudara. Apa yang dilakukan sama Daniel, saudara? Dia menjadi sangat spesial, lebih pintar daripada orang-orang. Kalau kita sama-sama tahu ya, membuat orang pintar itu kan harus makan daging. Benar nggak, saudara? Benar ya? Kan harus makan daging kan? Daniel itu nggak makan daging. Dia tidak makan makanan raja. Dia tidak minum minuman raja. Dia hanya makan sayuran. Makanya orang selalu bilang, seperti Daniel, makan sayuran saja. Supaya kamu pintar. Bukan, saudara. Bukan apa yang dia makan. Apa yang dia lakukan. Perhatikan, pada waktu itu, raja dihasut oleh orang-orangnya karena benci kepada Daniel. Daniel punya karir yang sangat luar biasa bersama-sama dengan beberapa rekannya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ngomong-ngomong itu semuanya nama Babel, saudara, nama dewa. Sama sekali tidak mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu kemudian Daniel mereka mendapatkan surat dari raja. Saudara, raja menuliskan SK bahwa tidak ada bangsa di bawah kekuasaan mereka yang boleh menyembah selain kepada dewa mereka. Mereka mau menyerang siapa? Daniel. Karena Daniel 3 kali sehari dia berdoa menghadap kepada kiblat Yerusalem. Jadi yang pertama kali mengajarkan kiblat itu saudara orang Israel. Ketika mereka berada dalam pembuangan, mereka selalu berdoa mengarah kepada Yerusalem. Agama lain baru muncul dari zamannya Daniel, baru muncul sekitar 2000 tahun kemudian. Zamannya Yesaya ini berarti 1500 tahun kemudian. Yang selalu bilang, mari kita berdoa menghadap sini. Orang Israel sudah melakukannya pertama kali. Karena Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Daniel selalu berdoa menghadap ke Yerusalem. Berapa kali? 3 kali sehari. Dia buka pintu, dia buka jendela. Semua orang melihat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia. Lihat saudara, surat perintah itu bilang apa? Nggak boleh menyembah kepada Tuhan yang bukan Tuhannya orang Midian. Bukan orang Babel. Dia buka pintu lebar-lebar. Apa yang dilakukan? Dalam kamarnya di atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Lalu dia berlutut. Ia 3 kali sehari berlutut. Berdoa. Bukan hanya berdoa gini saudara. Bukan hanya diam-diam. Ngapain dia? Memuji Allahnya. Seperti, come on. Seperti yang biasa dilakukan. Karena dia tahu mencari Tuhannya jauh lebih berharga daripada harta yang dia miliki. Setelah ini dia dibuang kemana saudara? Ke gua singa. Saudara sama-sama tahu ceritanya. Samuel tiba-tiba menjadi pawang singa. Benar? Singanya menjadi apa? Anak kucing semuanya. Saudara sama-sama tahu ceritanya. Saudara nangkep gak semuanya bahwa yang paling bisa saudara wariskan kepada anak saudara? Kristus. Saudara cinta Tuhan, anak saudara cinta Tuhan. Itu yang bisa saudara wariskan. Kalau saudara cari Tuhan, maka yang lain ditambahkan. Saudara sehat, amin. Saudara kan, kayaknya rematiknya udah hilang ya Pak. Iya. Kayaknya sakit kakinya sudah hilang, iya. Kayaknya semuanya sudah, iya yang ini udah gak ada. Kayaknya, iya pinggang saya sudah gak pernah sakit lagi. Isi Bleskom itu cerita seperti itu saudara. Puji Tuhan aku diberkati, padahal aku cari Tuhan. Aku bertemu dengan seseorang yang begini. Aku selesaikan masalahnya, aku bantu dia kasih berkat. Aduh keren banget saudara. Padahal, di mana saudara dibangun semuanya itu? Dari mana saudara mendapatkan semua itu? Dari kamu mencari Tuhan. Itu warisan yang paling berharga. Amin. Coba bilang sama kanan kiri saudara. Kalau mereka belum punya pasangan, cari Tuhan, maka jodohmu akan diberikan kepadamu. Kalau kamu mau cari berkat,
ada di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Kesembuhan. Makanya nama Tuhan saudara Jehovah Rafa. Dia adalah kesembuhan. Dia adalah Jehovah Nisi. Apa saudara yang menakutkan kamu saat ini? Yang menjadi ancaman bagi kamu saat ini? Dia adalah Nisah. Dia adalah kemenangan bagi saudara. Apa yang menakutkan saudara? Pernikahan saudara. Dia adalah kemenangan bagi pernikahan saudara. Saudara cari Tuhan. Pernikahan saudara, suami saudara akan bilang apa? Kamu semakin lemah lembut. Benar nggak? Dimarahin. Dia jawab apa? Suaminya maki-maki. Ada apa Pak? Benar nggak? Semakin lemah lembut saudara. Kok kamu nggak marah sih? Ini kok kamu, saya maki-maki kamu nggak marah, kamu cuma senyum, sediain makanan. Dia belum tahu, saya sudah campur racun tikus. Kan nggak seperti itu, nggak seperti itu tadi yang salah saudara, itu yang salah. Jangan diamenin. Saudara tetap bersuka cita ketika bos saudara maki-maki saudara. Karena saya bukan tunduk kepada kamu, tapi tunduk kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Hai hamba, perlakukanlah bosmu seperti kamu kepada Tuhanmu. Benar nggak saudara? Saya nggak peduli mau dimaki-maki seperti apa. Tuhan yang memberkati saya. Saya hanya melakukan semuanya seperti kepada Tuhan. Di pelayanan seperti itu juga saudara. Lakukan segala sesuatu seperti kamu melakukannya kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kamu semuanya. Come on, saya percaya sekali. Itu yang bisa saudara wariskan buat anak cucu saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, saya suka banget mengulang ini. Suka banget mengulang ini. Alkitab saudara itu dari Kejadian sampai Wahyu ceritanya cuma satu nama tentang Yesus. Nggak ada kitab di dunia ini yang seperti itu. Kitab saudara dimulai dengan Beraiset bara Elohim. Kata huruf pertamanya adalah B. Beraiset bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Ibraninya. Kitab Wahyu diakhiri dengan amen, bahasa Ibraninya amen. Amen itu kata terakhirnya, huruf terakhirnya adalah N. B yang paling pertama, N yang terakhir. Ketika B dan N digabungkan, bahasa Ibrani sama seperti bahasa Arab, Arab gundul, kan gak ada huruf hidupnya. B dan N digabungkan adalah Ben. Ben itu tahu apa? Sang anak. Dari awal sampai akhir Alkitab saudara cuma bercerita tentang satu nama. Siapa itu? Yesus. Kalau saudara renungkan firman Tuhan, it's all about Jesus. Kalau saudara renungkan Yesus, apa saudara? Di situ berkat saudara. Di situ kelimpahan kesembuhan. Di situ sukacita saudara. Mari tutup mata saudara. Kami mau menaruhkan Kristus menjadi pusat segalanya. Iblis akan berusaha menarik kami supaya kami fokus kepada masalah. Tapi kami mau berkata bahwa Allah lah yang dapat kami percaya. Mazmur 91. Itu sebabnya kami mau duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sampai mulut kami berkata Allah yang kami percaya. Kalau dokter berkata kami kena stadium 3, tapi kami mau percaya apa kata Tuhan yang oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Kami mau berkata kami sudah sembuh. Karena Yesus sudah bayar harganya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara dalam masalah keuangan, saudara mau berkata bahwa dia yang kaya, 2 Korintus 8, rela menjadi miskin supaya aku yang miskin ini menjadi kaya. Tagihan mungkin saat ini sedang menumpuk. Yang harus saudara lakukan, duduk
renungkan firman Tuhan, dengar lagi firman Tuhan. Sampai mulut saudara berkata, Tuhanlah yang kupercaya. Maka kau mulai bersikap sebagai orang yang diberkati. Biar kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami. Kami mau menundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Perasaan kami kepada perasaan Kristus. Firman Tuhan lebih nyata daripada realita. Kami tidak mau ditipu dengan kenyataan. Karena kenyataan kami adalah apa kata Tuhan. Bukan apa kata keadaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi setiap saudara yang sakit. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa buat saudara juga yang menonton ini di YouTube. Pegang bagian tubuh saudara. Mungkin kamu menontonnya di hari yang berbeda. Mungkin di waktu, di minggu, di bulan. Lakukan hal yang sama. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa buat engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghardik semua sakit penyakit atas tubuhmu yang saat ini sedang disentuh. Bagian tubuh yang saat ini sedang dipegang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan hai sakit, pergi tinggalkan tubuh ini. Aku perintahkan kepada kau sakit, enyah kau dari tubuh ini. Apapun namamu, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu tubuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan yang sempurna oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang sedang mengharapkan pemulihan terhadap perekonomian saudara, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kau melihat pintu terbuka, kesempatan terbuka. Kau melihat bertemu dengan orang-orang yang tepat, yang akan membawa kamu naik, memberikan kesempatan kepada usahamu, kepada bisnismu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bertemu, kau melihat pekerjaan Tuhan yang besar melalui pekerjaanmu. Apa yang kau lakukan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kebajikan dan kemurahan mengikut kamu. Lihatlah bagaimana tangan Tuhan yang kuat membawa kamu ke air yang tenang, menyegarkan jiwamu, menuntun kamu ke jalan-jalan penuh dengan kebenaran. Lihatlah bagaimana pemulihan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, turunkan tanganmu. Bagian kami adalah berakar kuat, menjadikan Kristus menjadi pusat dari segalanya. Menjadikan pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga daripada semua yang dapat ditawarkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengakhiri ibadah ini, kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita, persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa kau dikasihi, kau dicintai. Mata Tuhan tertuju kepadamu untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Diberkatilah keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, diberkati setiap yang kau lakukan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Kamu sehat, tidak ada malapetaka, tidak ada penyakit sampar yang bisa mendekat kepada engkau. Diberkatilah setiap yang usaha yang kau kerjakan, supaya melalui pekerjaan tanganmu, nama Tuhan dimuliakan. Mari sama-sama kita ucapkan statement iman kita. Kami percaya, kami telah dikuduskan, kami telah dibenarkan, telah disucikan. Kami percaya, kami dikasihi dan sehat. Kami adalah pemenang. Haleluya. Amin, amin, amin.